Roda kehidupan selalu berputar. Itulah yang pernah dirasakan oleh beberapa selebriti yang dulunya hidup mereka sangat mewah, nyatanya harus jatuh miskin ketika mereka tak lagi tenar. Bahkan mereka pun harus tinggal di rumah sederhana ataupun kontrakan kecil sebagai tempat mereka untuk tidur dan berlindung. Siapa saja para selebriti yang sempat jatuh miskin dan harus tinggal di sebuah rumah kecil? Berikut daftarnya untuk Anda yang telah dirangkum oleh tim Bintang Top. Nama Miska Manjung pastinya sudah tak asing lagi di telinga masyarakat. Gadis cilik dengan ciri khas rambutnya mancung ke atas ini sudah cukup lama menghilang dari dunia hiburan tanah air. Sempat memiliki rumah mewah, Mancung dan sang ibu diusir dari kediamannya itu. Mirisnya pengusiran tersebut dilakukan oleh keluarga ayahnya Muhammad Delshi beberapa waktu lalu. Saat ini Mancung tinggal di sebuah rumah kontrakan dengan luas 3 petak dengan harga 700.000 per bulan. Kontrakan kecil yang ia tinggali bersama ibu dan adiknya ini hanya punya satu kasur besar yang biasa dipakai tidur bertiga. Meski kecil, Miska mengaku nyaman tinggal di kontrakannya ini. Begini penampakan bagian depan kontrakan Miska Manjung. Di sisi lain ruangan, di situ banyak barang-barang dagangan mulai dari parfum sampai boneka. Menariknya, di kontrakannya ini semua didominasi oleh warna ungu, dari bagian luar sampai di dalam ruangan. Aktor senior Fahmi Boy yang sempat viral karena mengalami persoalan keuangan. Lama tak terlihat mondar-mandir di layar kaca. Fahmi Boy kini mulai meninggalkan dunia entertainment yang sempat membesarkan namanya. Kini ia diketahui hidup dengan kondisi keuangan yang terbatas. Kini, Fahmi Boy tinggal di sebuah kamar indekos yang sangat sederhana. Di situ, ia harus berbagi kamar mandi dengan para penghuni indekos lainnya. Nikita Mirzani belum lama ini menyambangi Fahmi Boy yang sekarang hidup sendirian di sebuah indekos. Untuk menuju ke gedung kos tersebut, Nikita Mirzani harus melalui sebuah lorong yang lumayan gelap. Kamar Fahmi Boy sendiri hanya satu ruangan saja. Tampak pemeran sinetron tukang ojek pengkolan itu sedang termangu di atas kasur lantainya. Di kamar Fahmi Boy hanya terdapat kasur lantai, meja kecil dan sebuah lemari kayu. Agar ruangan tak terlalu panas, Fahmi menggunakan kipas. Karena kondisi sakit yang dialaminya, Fahmi Boy hanya bekerja serabutan. Bahkan untuk membayar sewa indekos 800.000 per bulan pun ia kesulitan. Nikita pun akhirnya membantu membayar sewa kos untuk setahun. Ia berharap Fahmi Boy bisa kembali sehat dan ingin membantu membukakan usaha untuknya. Aldi Taher. Penampakan rumah Aldi Taher kini tengah viral dan jadi perbincangan warganet. Pasalnya tempat tinggal mantan suami Dewi Persik terlihat begitu sederhana dan jauh dari kata mewah. Saat itu, Melanie Ricardo berkesempatan untuk menyambangi rumah Aldi Taher. Ia melihat kondisi rumah yang tak terawat. Dindingnya pun sudah mulai mengelupas di beberapa tempat. Sementara anak-anak Aldi Taher terlihat tertidur pulas di kasur busa yang telah menipis. Ruang tamu di rumah Aldi Taher langsung menyambung dengan ruang makan dan dapur. Kamar mandi di rumah Aldi Taher pun terbilang sederhana. Ada sebuah kloset duduk yang flushnya tak lagi bisa digunakan, serta bak berwarna merah untuk menampung air. Setelah lama tak terlihat di layar kaca, Aldi Taher ternyata menjalankan beberapa bisnis kuliner, di antaranya kios mie ayam, warkop dan barbershop di rumahnya tersebut. Penggemar film-film Warkop DKI pasti tak asing dengan sosok aktor Diding Boneng. Aktor dengan nama asli Zainal Abidin Zeta ini biasanya memerankan karakter seperti Hansip di film-film Warkop DKI. Dulu punya karier yang mentereng di dunia hiburan tanah air. Sekarang kondisi Diding Boneng diketahui sudah berubah. Bahkan aktor senior kelahiran 3 Maret 1949 itu kabarnya tinggal di sebuah kontrakan sempit. Diding Boneng membagikan cerita perihal kondisi kediamannya yang berada di Tambun, Bekasi. Rumah Diding tersebut terlihat sederhana dan tidak begitu luas.
Diding mengaku tidak merasa malu ketika harus tinggal di kontrakan yang sempit. Interior kontrakan tersebut didominasi warna cat biru, mulai dari dinding hingga karpet. Menilik huniannya itu, tampak bahwa tidak ada satupun kursi atau perabotan yang mewah. Pria yang dikenal lewat peran sebagai Hansip di salah satu film Warkop DKI ini merasa bahwa materi bukanlah segalanya. Dondot, musisi berbakat yang dulu terkenal dengan band Ta'amlo, kini telah mengambil keputusan yang mengejutkan dengan banting setir menjadi penjual nasi bakar. Dondot mengaku kehidupannya jadi berubah drastis sejak Ta'amlo vakum dan mereka jadi sepi job. Perubahan ini membawa perubahan drastis dalam kehidupannya, terutama masalah keuangan. Dondot, anggota Ta'amlo, mengaku tak mampu melunasi cicilan rumah dan mobil yang pernah diambilnya saat masih aktif bersama grup tersebut. Akhirnya dia terpaksa jual rumah dan mobil kreditannya dan tinggal di kontrakan bersama keluarga. Rasanya sulit tapi dia tetap semangat. Ken Wiro Sableng. Masih ingatkah Anda dengan sosok Ken, pemeran Wiro Sableng yang populer tahun 90-an? Kini Ken kembali ke desa jadi petani dan hidup sederhana. Padahal dulunya Ken menjadi artis top papan atas pada masanya dan memiliki kekayaan melimpah ketika terkenal. Bukan tanpa sebab ia mengambil keputusan itu karena kehidupannya sempat hancur akibat Ken menjadi pengguna narkoba. Ken sempat mengaku bahwa cobaan di dunia hiburan baginya hanya dua, yakni wanita dan narkoba. Saat terbuai oleh kehidupan dunia, Ken Wiro Sableng semakin tak terkendali dan berakhir berantakan hingga ditangkap pihak kepolisian. Ken kini tinggal bersama keluarga kecilnya di sebuah rumah yang cukup sederhana dengan tampilan fasad yang apa adanya tanpa pagar. Dari kejauhan terlihat atap rumah menggunakan material seng yang sudah usang. Letak rumah Ken bersebelahan langsung dengan perkebunan dan rumah warga lainnya. Di depan rumah Ken hanya ada sebuah sepeda motor dengan pekarangan yang tak begitu luas. Rumah mendiang Aminah Cendrakasih. Pemeran Maknyek di serial film Sidul ini tak pernah pindah dari rumahnya di kawasan Depok. Rumah 2 lantai ini terlihat sangat sederhana. Bagian depannya terlindungi oleh pagar besi setinggi orang dewasa yang berlapis cat coklat. Rumah tersebut memiliki jendela dengan ukuran cukup besar di lantai 2 yang langsung menghadap ke Kali Angke di depannya. Sementara kondisi atapnya sudah terlihat rusak dan terdapat beberapa kayu triplek menggelantung di plafon atas. Selain itu, kayu-kayu yang menempel di pintu dan juga tembok sudah mulai keropos termakan rayap dan penuh debu. Lantaran menghadap langsung ke Kali Angke, rumah Aminah Cendrakasih itu kerap jadi langganan banjir tinggi.